Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihr wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar LP3I Cilodong yang luar biasa. Ana bangga bisa bertemu dengan atmosfer hari ini. Salam hormat untuk beliau Pak Rizal, tepuk tangan untuk beliau dan LP3I Cilodong. Baik, hari ini ketika seorang penyair pernah berkata, "Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tajri riyah bima la tastahi sufun." Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Awalnya, biasanya hari ini saya merapat bersama para siswa-siswa kelas 12, tapi ternyata nampak di sayap kiri kami ada guru-guru yang hebat yang datang dari sekolah masing-masing. Tepuk tangan buat guru-gurunya yang sudah datang hari ini. Ternyata survei membuktikan SDM yang unggul, siswa yang berkarakter, siswa yang benar-benar dia akan berpengaruh untuk hari ini dan hari depan, itu akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Saya ulangi kalimatnya. Siswa yang unggul, siswa yang berkarakter akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya dan merasakannya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah buka topik ini, pasti banyak peserta yang duduknya langsung bergeser dan merubah posisi duduknya. Karena dia khawatir jangan sampai saya termasuk orang yang salah duduk hari ini, betul? Oke, tapi in 1 minute Anda sudah mulai tersenyum hari ini, menunjukkan Pak Chandra, apapun yang kau katakan, gelasku sudah aku kosongkan. Ketika saya keluar dari ruangan ini, saya sudah berdiri tegak, saya sudah tersenyum manis untuk menyambut dunia seperti yang dikatakan Pak Rizal tadi. Dan you bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan, bukan hanya untuk orang-orang tercinta Anda di rumah, tapi sekolah pun akan memberikan aplaus bagi Anda semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, people. Maka di segmen hari ini, ketika bertemu dengan LP3I Jakarta, kemudian di Cilodong Raya tanggal 16 Mei, Pak Rizal, hari itu saya masih ingat. Kemudian setelah itu kita bertemu dengan LP3I Pekanbaru di Riau, baru saja di LP3I Bandung dan juga di LP3I Bekasi, dan nanti setelah ini kita akan merapat di kampus Pondok Gede. Hari ini saya akan fokuskan setelah acara beberapa di kota bersama Cilodong yang luar biasa. Depok, tunjukkan tepuk tangan untuk kita Nusantara. Oke, saya simpan alatnya di sini, people. In 1 minute saya minta dalam hitungan ketiga, 1. Fokus, tidak ada yang menundukkan kepala. 2. Kelas 12, dalam hitungan ketiga, semuanya silakan berdiri, mulai, stand up. Berdiri semuanya, people. Berdiri semuanya. Oke, dalam hitungan ketiga, orang yang sukses akan nampak tentunya di segmen yang satu ini. Bahasa tubuh Anda menunjukkan karakter Anda, keunggulan Anda di segmen yang satu ini. Oke, bismillah, kita mulai operator, silakan standby. Calon orang yang sukses di ujian nasional akan nampak. Dia akan mengangkat tangan kanannya. Yang ketiga, orang yang sukses hari ini, dia akan mengepalkan tangannya. 1, 2, kepalkan tangannya, people. Good. Yang ketiga, saya akan meminjam yel-yel Pak Rizal tadi yang luar biasa. Dari sorotan matanya sepertinya Anda lupa. Betul? Oke. Ketika saya mengatakan, apa tadi Pak? Apa kabar SDM Indonesia? Jawabannya adalah ternyata nggak lupa mereka, Pak. Oke. Siap ya, operator standby. Apa kabar? Apa kabar apa tadi? Kok saya yang lupa, Pak ya? Oke, itu yang saya minta. Apa kabar SDM Indonesia? Suara Anda terdengar hanya 30%, people. Anda masih ragu mengatakannya. Apa kabar SDM Indonesia? Ketika saya katakan apa kabar LP3I, jawabannya adalah jaya luar biasa. Mulutnya masih banyak yang ragu-ragu. Jaya luar biasa. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Anda mau sampai zuhur kayak gitu terus tangannya? Turunkan tangannya dan tepuk tangan untuk kita semuanya, people. 1, tulisan yang muncul di sini adalah on air. Silakan duduk kembali. Berarti suara Anda semenjak tadi MC
Yang kedua, ada filosofi yang mengatakan bahwasanya setiap karakter yang duduk depan kami itu sangat unik. Tidak mungkin sama. Para guru yang duduk depan kami itu unik, tidak mungkin sama. Saya ulangi yang ketiga kalinya. Yang duduk hari ini, karakter Anda unik dan tak mungkin sama. Ada di antara Anda yang 80% otak kanannya yang berperan menghadapi ujian nasional. Ada di antara Anda ketika menghadapi ujian nasional, otak kirinya yang berperan. Ada juga siswa kelas 12 menghadapi ujian nasional, dia tidak pakai otak. Ya kan? Ada otak kanan, otak kiri, yang nggak punya otak. Saya orang berpengaruh atau tidak sih Pak? Mereka datang hanya untuk melatih bahasa tubuhnya. Dia menentukan, Pak, saya otaknya di mana Pak? You yang punya otak ngapain aja ke saya bilang ya. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Mereka berbayar per 15 menit 750.000 hanya untuk mencari sejauh mana filosofi karakter dia, keunggulan dia untuk dirinya dan orang-orang lain. Kita coba people di sini. You tak perlu datang ke kantor kami, cukup di LP3I Cilodong you bisa rasakan feel ini. Kita mulai. Orang yang mengangkat kedua tangan menunjukkan dia adalah orangnya semangat. Anak kelas 12 para guru yang ada duduk di depan kami, yang dia itu orangnya ceria, sehat, keterampil, ceria, dia akan mengangkat kedua tangannya serentak dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, mulai people. Oke. Siap ya, jangan sampai salah di segmen ini my people. Silakan tim audio visual diambil gambarnya. Orang yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti semangatnya setengah-setengah. Orang yang mengangkat kedua tangannya itu di bawah banget, berarti kesehatannya di bawah standar. Orang yang mengangkat kedua tangannya dia itu antara di atas atau kadang-kadang di bawah, berarti kecerdasan dia juga kadang di atas, kadang di bawah. Orang yang mengangkat kedua tangannya benar-benar Pak Happy, saya nggak mau dikatakan itu semua. Saya angkat betul-betul. Dia siap untuk menjadi orang terampil, ceria. Semua kategori ini masuk ke 3 yel-yel yang dikatakan tadi oleh Pak Rizal. Kita mulai segmen pertama people. Hanya untuk mengangkat kedua tangan Anda sangat mudah. Kita mulai. Ini maksudnya people. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung kepalkan dan tutup. Jangan lama-lama. Siap ya? Mulai. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Udah mulai kan? Udah mulai kan? Saya paling senang kalau udah buka main ini ya. Anda mulai fokus. Oke, yang tadinya menduk Anda langsung angkat kepala kan? Anda nggak mau gagal di segmen ini. Buka. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Anda hampir istighfar di sini. Itu tangan pas masuk, astagfirullahaladzim. Oke, terus urusan kita belum selesai. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Gurunya aja ikutan loh Kak, kenapa Anda nggak semangat hari ini ya? Oke, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Orang yang unggul nampak di segmen ini. Tutup. Tenang. Kayaknya kau kaget sekali kawan. Gak apa-apa. Oke. Yang saya minta yang terakhir adalah buka. LP3I merindukan tepuk tangan Anda semuanya hari ini. Oke. Yes. Perkenalkan, nama saya Happy Chandra. Anda pasti bertanya sekarang, Mas, Kang, itu nama asli atau bukan? Saya yakin ketika ada yang WhatsApp kita dari antara mereka, Pak Kiai, Pak Ustadz. Ada yang bertanya, Pak Happy, saya dapat nomor Bapak dari Google. Tim marketing kami mungkin yang men-insert ke situ. Kemudian ada satu dari mereka yang hadir hari ini, dia bertanya, Pak Happy, voice over itu apa? Tadi dibacakan oleh Teteh ya, MC ya.
Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Ini talent kawan. Saya yakin di LP3I nanti ada talent zona broadcasting juga ada masalah ya Pak ya. Kemudian you bisa belajar tentang multimedia di situ. Dan di voice over ini, pengisi suara ini, Anda pasti pernah mendengar satu audio voice over expert, pengisi suara, salah satunya adalah di channel yang satu ini. Setiap pergantian bumper, orang-orang skill, orang-orang multimedia pasti pernah mendengar audio visual ini. Jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Saya lagi nganggur waktu itu. Andai kan saya udah tahu LP3I, saya akan ngelamar ke LP3I. Jujur loh Kak, saya waktu itu belum tahu LP3I. Saya lagi nganggur, lagi jaga warnet di Jati Asih Bekasi. Tiba-tiba ada orang TV One mengatakan, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi VO. Saya baru tahu kosakata VO hari itu. Pas masuk ke TV One, jauh-jauh naik ojek, belum ada Gojek, belum ada Grab. Masuk ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Iya Bunda. Gak lama-lama kita ngomong. Nyampe 1 menit apa enggak? Gak nyampe. Pas masuk ke studio hanya ngomong TV One memang beda. 4 detik Kak. Gak mungkin saya ngomongnya TV One memang beda. Gak laku tuh suara saya. Qadarullah ya Naya. Jadikan ini instrumen positif buat you semuanya my people. Saya termasuk orang talent hanya untuk ngomong TV One memang beda. 4 detik loh Kak. Karena I love it. Saya suka banget bergelut di dunia vokal. Keluar dari zona studio, seorang marketernya mengatakan, Mas Chandra ditunggu oleh tim finance di dalam. Saat itu saya mau naik ojek karena mau jaga warnet lagi di Jati Asih, betul? Saat itu finance dia mengatakan, Mas Chandra makasih udah gabung bersama TV One di VO. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop ya. Ketika dibuka di musola, Masya Allah. Hanya untuk ngomong TV One memang beda. Hanya untuk ngomong kayak gitu doang ya. Anak buka itu amplop. Allahu Akbar. Pasti kalian lagi nunggu berapa jumlahnya ya. Fokus banget sampai belakang. Sebentar saya nafas dulu kawan. Ketika saya buka itu angka. Angkanya 27.500.000. Pasti you kaget, apalagi saya waktu itu. Saya tutup lagi itu amplop, saya balik lagi ke finance. Bah, ini bah, loh kenapa Kang Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak gimana? Ternyata, kalau kita punya talent dan kita cinta dengan karir kita, Allah yang akan menggerakkan itu. Ad'afan mudha'afa, berlipat-lipat jadi rezeki buat kita dan orang sekitar. Ternyata hanya ngomong setiap detik itu hitungannya. Mbak itu mengatakan Mas Chandra hitungannya per second per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Gitu ya. Saya teriak tuh depan gedung TV One. Ya Allah, ternyata itu value yang saya dapat. Ketika you nanti berkarir di usia muda, Anda menjadi orang yang unggul, cintai karir Anda itu, karena saya yakin orang-orang sekitar Anda dan rezeki Anda pun akan mencintai Anda. Dan ternyata di situ saya berniat, ya Allah terima kasih, hanya 4 detik kau berikan rezeki seperti ini. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Bener, ketemu dengan satu channel bersama Mas Agung Izul Haq, kemudian ada Ustaz Zaki Mirza di channel yang satu ini. Pasti Anda pernah melihat Damai Indonesiaku, betul? Keluar dari Damai Indonesiaku, bioskop Trans TV Anda pasti pernah mendengar untuk anak-anak milenial. Setiap malam Anda pernah mendengar satu channel dan Anda mendengarkan audio visual ini. Betul? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Bu, ada anak Anda di belakang, dia lagi ngitung berapa detik. Aneh aja gak ngitung. Khusyuk banget ya. Berapa detik. Ini skill kawan, ini keterampilan. You ingat tadi, manusia unggul itu, pribadi yang unggul adalah pribadi yang tak cukup dia sehat, tak cukup hanya terampil, tapi you juga harus mendunia. Ternyata kata-kata itu didengarkan oleh Mas Khairul Tanjung. Dia mengatakan, Mas, kayaknya suaramu cocok menjadi VO di channel yang satu ini. Anda percaya atau tidak? Saat itu keluar saya dari Trans TV, Trans 7 ngambil. Habis itu Anda pasti pernah mendengar setiap pagi sebelumnya berangkat ke sekolah, betul?
Kemudian muncul suara yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Saat ini Anda mengikuti Hazanah Trans 7, selamat menunaikan ibadah puasa. Udah ya, jangan lama-lama. Terakhir ya Kak ya, the last introduction, kita bergabung dengan satu channel namanya Dubbing Film. Dubbing Film salah satu skill anak-anak SMK, saya yakin you bergelut di zona ini. Ternyata untuk mengisi suara film itu, Masya Allah, seninya luar biasa. Anda pasti pernah mendengar dan melihat satu tayangan, dan kita mengisi channel yang satu ini di film Joda Akbar, Mahabharata, dan film-film yang lainnya. Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya datang ke sekolah Anda. Luar biasa Pak Rizal ya Bapak ya. Iya saya praktekkan, tenang Kak ya. Pasti Anda pernah mendengar. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini Bu ya. Anda percaya saya paling gak suka film-film ini. Betul Pak Bu. Saya gak suka dan saya anti banget dengan film-film ini. Tapi lumayan durasinya panjang. Pasti you pernah mendengar satu episode, kita intermezzo dulu ya Kak ya, dan Anda pernah mendengar suara seperti ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai, astagfirullah. Ntar dulu. Tuh kan lupa sampai mana tadi? Tuh. Seri duluan nanti setelah. Oke, anak ulang nih. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Anak Mataram di satu sekolahan dia bertanya, Pak, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya langsung istighfar Bunda. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus gue bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sianan atau kasirnya, yes. Goal saya hari ini 20 menit Anda benar-benar dibikin fun, enjoy, Anda duduknya nyaman. Kenapa? Karena saya yakin tempat ini bukan hanya sekedar lembaga. Ini tempat, di sini ada zikir-zikir kepada Allah dan ada kecintaan karena selawatnya kepada Nabi. Ini tempat hafathumul malaika, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah. You melangkahkan kaki dari rumah datang ke tempat ini. Ya Allah, apapun ilmu yang kau berikan, aku akan terima. Yang you save di memori Anda masing-masing. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya people hari ini. Oke. Pegang mikrofonnya Kak. Pasti Anda mengatakan, pasti ini saya yang ngomong, betul? Maksud saya kasih ke belakang. Tenang Kak, tenang. Oke, pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Bisa diangkat lagi vokalnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana Iqbal? SMK 1 Depok. Berapa jam dari sini? 10 menit. Kau harus jelas 10 apa 20 menit? 10 menit betul? Oke, nama guru Anda adalah? Siti Nurhayati. Ibu Siti Nurhayati. Oke, terima kasih. You baca redaksinya. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Thank you. SMK, terima kasih. Tepuk tangan buat rekan kita. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Yang dirindukan oleh keluarga Anda, yang dirindukan oleh sekolah Anda, yang dirindukan oleh kampus LP3I, bukan orang pintar kawan. Saya ulangi. Yang dirindukan oleh keluarga tercinta Anda, yang dirindukan oleh guru-guru Anda, yang dirindukan oleh orang-orang tercinta Anda di rumah, you terlahir bukan menjadi orang yang pintar. Yang dirindukan LP3I Cilodong ini adalah
People, you tak cukup menjadi anak yang pintar. Tapi you harus menjadi orang yang berkarakter. Orang pintar di Indonesia ini banyak people. Tapi you harus unggul dong nah. Tak cukup menjadi anak pintar. Yang lulus di ujian nasional banyak kawan. Tapi tak cukup dengan itu aja. Bisa nggak you lulus ujian nasional tapi you berpengaruh dong untuk keluargamu, untuk sekolah, kalau perlu untuk kampus yang kau pilih. Jadi orang yang bisa mewarnai mereka dengan energi positif. Justru jangan Anda terwarnai dengan lingkungan dan di situ ada energi negatif. Karakter save di memori Anda. Anak kelas 12, tak ada perbedaan, no different between SMA, SMK. Hari ini semua sama. Guru pun sama, yang datang dari beberapa sekolah, semua hari ini sama. Hanya mewujudkan satu kalimatnya sang Nabi, innama bu'irtu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus untuk menjadi seorang mu'allim. Guru. Dan you juga sama anak-anakku. Tak cukup kau jadi anak pintar. Hanya untuk menjadi anak yang pintar, cari di Google. Ciri-ciri orang pintar banyak. Tapi yang muta'adib, yang berkarakter, kata-katanya berkarakter, sorotan matanya berkarakter, that's unggul. Itu yang masuk ke zona tema ini. Pribadinya unggul, dia berkarakter. Saya merasakan atmosfer ini di LP3I, bukan hanya di sini people. Hampir di semua LP3I. Karena baru tahu loh Pak. Saya baru merasakan ternyata di LP3I itu setiap mau acara pasti ada zikir dulu ya Pak ya. Emang itu udah biasa ya. Ada zikir dulu. Anak kira zikir itu maksudnya hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada beberapa ayat-ayat yang diikuti. Allah Karim. Itu atmosfer luar biasa. Yang gak berlaku hanya di pesantren. Unggul. Berkarakter. Save di memori Anda. Karena ternyata presentase kampus termasuk pelajar yang berkarakter di beberapa negara. Ketika tadi malam bertemu dengan Pak Nadiem Makarim sampai kemarin di Hermina Tower Jakarta. Anda percaya atau tidak, kalimat ini di-save. 3 kali bertemu dengan event beliau di Jakarta Convention Center. Hasil survei membuktikan kampus berkarakter di beberapa negara, termasuk pelajar anak SMA di beberapa negara. Kita lihat Amerika Serikat. Orang-orang hebatnya di sana, kampusnya, siswanya, sekolahnya, berapa persen? 11,5%. Kita lihat lagi, Jepang berapa persen? 10%. Korea Selatan berapa persen? Hampir sama dengan Amerika people. You lihat lagi ke negara lain, Malaysia 2,1%. Singapura berapa persen? Kalau Anda melihat gambar-gambar itu, pasti you sekarang lagi nunggu. Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Pak Happy, Indonesia pasti lebih unggul dan berprestasi dan presentasinya pasti lebih tinggi. Angkat tangan kanannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang ikutan juga, gue ikut aja dah gitu ya. 5, 6. Oke, good. Terima kasih. Yang mengatakan Pak Happy, kayaknya lebih rendah deh Pak. Angkat tangan kanannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buka sekarang. Survei membuktikan ternyata Indonesia setelah di link oleh beberapa supervisor adalah 1,55%. Kenapa saya katakan ini? Indonesia ini banyak yang pintar kawan. Banyak banget yang pintarnya, tapi yang berpengaruh, berkarakter untuk keluarganya. Dunia karirnya berkarakter, dia unggul, dia bisa mewarnai orang-orang sekitarnya. Itu bisa dihitung. Maka you have to different between berkarakter and profesional. Guru berkarakter itu yang dirindukan, bukan hanya guru yang profesional. Hanya untuk jago RPP mah bisa ya Bunda ya. Kita hunting cara bikin RPP. Tapi bukan hanya itu, tapi berkarakter. Dirindukan oleh peserta didiknya. Dan sekarang kalau saya lempar, pasti sekarang lagi berpikir Pak Happy, saya masih bingung nanti setelah UN saya mau kemana setelah SMA ini. Ya kan? Pak Happy, saya udah survei ke beberapa kampus, tapi saya masih bingung. Saya mau coba istihoro Pak Happy, mana logo yang muncul duluan dalam mimpi. Ya kan? Dan ternyata people, pertanyaan ini dirasakan bukan you aja yang merasakan ini. Tapi di Indonesia banyak yang mengatakan kemana setelah SMA. Muncul di status WhatsApp-nya masing-masing. Kemana setelah SMA. Dan
Saya yakin ini kalimat bukan hanya gombal karena saya hadir sekarang di LP3I Cilodong. Kami yakin kampus ini yang you duduk hari ini itu akan menjawab keraguan Anda people. Saya ulangi, you akan menjawab keraguan Anda. Karena apa? Ketika Anda memilih dan Anda ragu-ragu untuk studi lanjutan, terutama yang ingin cepat mendapat pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan, saya highlight cepat mendapat pekerjaan. Karena tidak sedikit di antara Anda yang berpikir, Pak Happy, aku ingin bantu ayahku, Pak. Aku ingin coba menjadi warna dalam keluargaku. Kalimat-kalimat itu, apalagi Anda yang punya skill, keterampilan, do it. Lakukan itu dan Anda harus sinergi dengan kampus yang benar-benar berjodoh dengan skill Anda. Kenapa saya katakan ini my people? Wujudkan impian Anda lebih cepat, tepat untuk masuk ke dunia kerja. Karena saya yakin kampus ini adalah pendidikan yang dijamin untuk kerja. Dan people yang hari ini saya sering lihat banget di mana-mana tertempel bahwa kampus ini pasti garansi sampai kerja, sampai item-item ini. Nanti tim kampus ini yang lebih punya wewenang untuk menjelaskan lebih jelas tentang kampus ini people. Tapi ternyata setelah runsuk ke beberapa kota, dimanapun saya mengisi di depannya anak kelas 12, energi ekspresinya beda-beda. Pak Happy, tolonglah jangan aku ngomong dulu tentang kampus. Bentar lagi MUN ini Pak. Aku bingung nih MUN. Ujian nasional yang Anda hadapi, ragam ekspresi anak kelas 12 dari Sabang sampai Merauke. Terakhir hari ini ya di Cilodong ya Kak ya, itu beragam. Yang pertama, yang mau menghadapi ujian nasional, yang menghadapi dunia kampus itu beda-beda. Ada anak kelas 12 yang ekspresinya kayak gini. Ujian nasional udah di depan mata people, tapi you biasa aja. Anda lihat tulisan di depan, motivasi UN. Sorotan mata Anda, tapi saya biasa aja ke UN. Hampir beberapa persen, 30-50%, you biasa aja. Ada juga di antara sorotan mata Anda, unggulkah Anda di ujian nasional, itu sesuai dengan ekspresi Anda masing-masing. Ada yang menghadapi ujian nasional, dia cemas banget. Anda lihat kamar Anda sendiri aja kayak ruang ujian nasional. Anda lihat kertas, lihat komputer, semuanya kayaknya di otaknya UN aja. Kayak cemas banget dia. Gak enak makan, gak enak minum. Anda lihat ibu Anda sendiri aja kayak pengawas UN. Dia cemas. Ada loh Kak. Saya lupa gak bawa gambarnya. Itu ada yang cemas. Dia cemas banget people. Dia sekarang berpikir kan. Ketika saya menjelaskan LP3I, menjelaskan kampus dan sebagainya. Dia berpikir Pak UN dulu deh sebentar. Nanti saya akan tentukan mana kampus yang akan Anda pilih. Ada juga yang kayak gini. Pak Happy jujur ya Pak, astagfirullahaladzim ya Allah, Pak mau UN itu Allah Akbar. Capek saya teh Pak, ya Allah lelah banget Pak. Nampak dari ekspresi Anda itu udah nampak. Sorotan mata Anda mengatakan, Pak Happy saya lelah. Beda loh Kak, lelah dan letih. Letih lebih parah daripada lelah. Walaupun Anda mengatakan, enggak Pak Happy saya biasa aja kok. Iya. Anda berbohong di situ. Mata Anda mengatakan saya lelah. Maka yuk masuk ke kantor kami, ada tulisan, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Anda langsung nulis buat status WA hari ini gitu ya. Maka anak kelas 12 saya mengatakan, Pak Happy, saya lelah Pak di UN hari ini Pak. Saya lelah banget Pak, lelah. Berarti dia belum lillah. You vertikalkan kepada sang penggenggamnya. Biar Tuhan yang berkarya untuk otak Anda nanti. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bibo. Orang yang lelah ini kuliah juga sama Kak. You tanya deh sama kakak-kakak yang di LP3. You sama jawabannya juga sama. Deh sama aku juga sebenarnya kuliah itu lelah. Tapi prinsip mereka adalah satu. Kuliah itu memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah kuliah. Apalagi kuliah yang tidak sesuai dengan passion Anda. Suatu hari nanti hidup Anda akan jauh lebih melelahkan. You harus rasakan atmosfer ini. Karena apa people? Maka untuk calon mahasiswa yang depan kami ini, jadilah calon mahasiswa yang bukan pintar, tapi calon mahasiswa yang berkarakter. Calon mahasiswa yang Anda sukses ujian nasional, suksesnya juga berkarakter. Bukan sekedar sukses. Karena jadi mahasiswa itu harus penting Kak. Jangan yang penting jadi mahasiswa. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, UN kan gitu-gitu aja. Yang penting saya ikutan UN. Pasti nggak beres UN-nya.
UN itu penting, jangan yang penting UN. Jadi guru itu penting, jangan yang penting jadi guru, Bunda. Leres tak? Jadi anak kelas 12 itu penting. Bukankah ini impian Anda waktu kelas 10? Ya Allah Pak Happy, enak kali jadi anak kelas 12 ini. Masuklah kau kelas 11. Ya Allah, gak terasa tahun depan aku kelas 12. Sekarang kau kelas 12. Kayak gini rasanya ternyata jadi anak kelas 12. Bukankah ini impian Anda? Karena semua yang Anda rasakan, sekarang masuklah ke segmen ini. Jadi anak kelas 12 itu penting dan dirindukan oleh adik-adikmu. Sekarang Anda jangan sampai mengatakan, yang penting gua jadi anak kelas 12. Sholat itu penting, people. Jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting. Jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting. Jangan yang penting jadi manusia. Oke? Berarti unggul bisa masuk ke zona manapun. Sekarang pertanyaannya, passion. Ketika saya tanya anak-anak Bekasi di LP3 kemarin, kau memilih nanti setelah UN, hak kuliah Anda sesuai dengan passion. Apa itu passion? Anak Pekayon menjawab, Pak Happy, passion itu artinya adalah kalau saya kuliah nanti di LP3I, paling tidak pakaian saya harus rapi. Kerudungnya kerudung yang rapi. Itu artinya apa? Anak Depok keren-keren ternyata jago-jago bahasa. Itu mah fashion, ini passion. Sekarang saya tanya Anda, sebelum saya tanya ke Pondok Gede nanti siang. Biasa aja ngelihatnya kan. Mana tegang atau tenang. Apa itu passion? Ada yang bisa menjawab? Kalau kaget aku. Pegang mikrofonnya. Passion itu keahlian. Karya. Keahlian. Misalnya kita punya passion apa, itu keahliannya. Gitu. Itu keahliannya. Menurut aku. Kau datang terlambat tapi kau menjawab yang pertama kali. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Nah, katanya ada door prize ya? Ada door prize KMC? Sinilah kau. Aku kasih kau door prize. Kau datang terlambat dapat door prize pula kau ini ya. Oke. Ada door prize ya kak ya? Oke. Ada 2 ya? Di foto? Oh, mana fotonya? Oh, ini dia door prize-nya. Foto buat kalender 2021. Oke, lagi. Yes. SMA. Tak peduli kau SMA atau SMK. Yang penting kau maju ke depan. Seperti anak-anak LP3 yang lainnya yang pernah saya training di zona komunikasi. You ketika maju ke depan itu pegang mikrofon dengan baik. Tidak ada yang megang mikrofon seperti ini. Tidak ada yang megang mikrofon seperti ini. Dan tidak ada yang meniup-niup mikrofon. Karena Anda terlahir bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Betul? Oke kah? Yang kedua. Orang-orang LP3 itu, you masuk ke samudera LP3 bicaranya efektif dan efisien. Enggak gini, Assalamualaikum perkenalkan ya. Jadi nama saya Teh adalah jadi begini ya. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin. Enggak, kelamaan. Efektif, efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oke? Silakan baca ayat kursi dulu sebentar. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Pegang mikrofonnya. Operator standby, 3, 2, mulai. Saya Syahbila dari LP3I. Udah sah ini jadi anak LP3 ya. Tepuk tangan dong buat rekan kita. Iya Bu Rin, waalaikumsalam. Udah saja. Kok kapan daftarnya ini ya? Langsung anak LP3 ini ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Pegang mikrofonnya, 3, 2, mulai. Kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Assalamualaikum, saya Syahbila dari SMA Negeri 4 Cibinong. Assalamualaikum, saya Syahbila dari Cibinong. Oke. Sabar ya Allah. Good. You entertain banget ya. Pegang gambar kaosnya. Mandai silakan di zoom close up 3, 2, 1. Cukup. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Kak, passion itu artinya you melakukan sesuatu, suatu saat you berkarir dan karir Anda itu you love that. Anda cinta banget dengan karir itu. Anda masuk ke jurusan kampus dan Anda harus sesuai dengan passion Anda. Anda anak SMK, anak yang terampil, otomatis masuk ke kampusnya kampus yang terampil dong, nak. You anak SMA, Pak Happy, saya itu kadang saya salah masuk deh dulu itu.
Saya itu sebenarnya orang terampil, Pak. Saya masuk SMA. Akhirnya berarti saya milih kampus nanti kampus yang akademis dong, Pak. Tapi sebenarnya saya orang terampil, Pak. Janganlah kau salah pilih, people. Saya orang SMA. Pak Pepe kenapa nggak masuk SMK? Belum ada kawan dulunya. Pak Pepe kenapa nggak ke LP3I aja? Saya belum ada waktu itu, people. You jangan salah pilih. Passion itu, you love it. Anda cinta banget dengan karya Anda. Anda untuk menentukan, Pak Happy itu passion saya atau bukan? Itu pertanyaan anak Bekasi kemarin. Pak Happy itu passion saya atau bukan? Caranya adalah, ambil silet, besetkan di pipi saya. Akan keluar darah, gambarnya mikrofon. Anda ambil lagi pisau, besetkan di pipi kiri saya, akan keluar darah, gambarnya ada tulisan, MC Istana. Darah saya aja bicara loh kan. Kalau saya suka. Ngomong kayak gini. Lagi tidur pun saya ngomong. Karena saya suka ngomong. Dan itu karakter saya. Sekarang, apakah ini passion Anda? Nanti ke kuliah Anda tanya dan ambil siletnya masing-masing dan coba di pipi Anda masing-masing. Andai kan darahnya keluar logo kampusnya, berarti ada cinta dengan sekolah Anda. Itu versi lebay.com-nya kayak gitu ya kayak. Maka people, passion itu you coba di sini. Tak perlu datang ke beberapa training kami. Ya, kemarin kita coba thinking, mindset yang tadi yang mendunia itu mindsetnya juga. Thinking itu otomatis identik dengan pola pikir Anda, people. Tak perlu Anda datang ke training kami, ke course kami. Cukup di Cilodong ini you praktikan. Angkat tangan kiri Anda seperti 1. Ambil tak. Good, terima kasih. Tanpa suara people, Anda genggam erat-erat itu impian Anda. Jangan sampai lepas dan jangan sampai jatuh ke tangan orang. Sekarang angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kirinya. Good, terima kasih. Yes, jangan sampai gagal di segmen ini. Anak-anak kelas 12 Cilodong. Saya ambil gambar ini. Saya lempar ke tangan kanan Anda. Jangan sampai lepas. Kemudian Anda tangkap dengan erat. Jangan kalau lepas akan melukai orang-orang sekitar Anda. 3, 2, ambil nah. Good, terima kasih. Ini endingnya. Dalam hitungan ketiga, arahkan itu pisau ke jeruk nipis. 1, 2, mulai. Good, thank you. Sekarang Anda jangan sampai gagal di segmen terakhir ini. Anda lihat jeruk nipisnya, jangan ngelihat ke saya. Lihat jeruk nipisnya. Yang dilihat jeruk nipis bukan pisau. Jeruk nipisnya. 3, 2, mulai. Arahkan dengan erat lagi dan belah jeruk nipis itu. Dibelah. Pelan-pelan. Kalau Anda terlalu buru-buru, hasilnya juga akan buru-buru. Pelan Kak, tenang Kak, tenang. Oke, 3, 2, stop. Simpan itu pisau di meja Anda. Dan Anda lihat air jeruk nipisnya. 1, 2, mulai. Arahkan air jeruk nipis itu pelan-pelan ke mulut Anda. Oke, terus Kak, terus. Jangan sampai tumpah. Dan Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Ada ekspresi Anda yang bilang asamnya jangan melihat ke sini. Ada di antara Anda 1.500 anak Makassar ekspresinya berubah langsung. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Pisaunya juga nggak ada. Tapi Anda merasakan keberadaannya. Itulah thinking. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Ketika besok ujian nasional, Anda mengatakan, Pak Happy besok ujian nasional, jam pertama fisika, jam kedua kimia, jam ketiga matematika. Ibu nggak libur-libur? Iya ya, Bu Guru ini kayaknya sekolah terus ya. Luar biasa. Kak, yang libur hari Sabtu, you pasti cinta banget dengan hari Jumat sore. Anda mengatakan, ya Allah terima kasih kau ciptakan hari Jumat sore indah banget. I love it Friday. Anda suka banget hari Jumat sore. Yang libur hari Minggu, Anda cinta banget dengan hari Sabtu pagi dan sampai sore itu Anda semangat banget karena besoknya libur. Anda serentak masuk lagi hari apa? Senin. Keras sekali kau bicara. Kita coba ya passionnya ya. You udah latihan loh tadi dengan jeruk nipis dan pisaunya. Anda ketika masuk hari saat pagi Senin datang, Anda pasti saat itu ekspresinya beragam.
Minggu pagi Anda senang banget, minggu siang Anda senang banget, minggu sore Anda senang banget. Masuk kau ke ruangan malam Senin itu. Ketika kau di kamar malam Senin, kau pasti berteriak, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Minggu ya Allah. Datanglah Senin pagi, kau berteriak lagi, ya Allah itu matahari udah muncul. Gimana mau jadi passion Anda, mau jadi thinking Anda positif terhadap ujian nasional, terhadap kampus Anda yang akan kuliah nanti, sama hari aja Anda udah suuzon people. Kasihan loh, nah hari Senin itu. Senin itu adalah hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci orang. Betul nggak? Coba sok, apa salahnya sama hari Senin? Kasihan hari Senin ini. Bawaannya itu pengen libur, kayaknya malas banget kalau ketemu hari Senin. Kalau kayak gini terus, anak kelas 12, mau UNK, mau kuliah kah? Jujur ya kak ya, saya yakin setiap kampus, apalagi LP3 yang Cilodok ini, tidak merindukan ekspresi anak-anak yang ketika masuk kuliah. Kan? Suara Anda 20% nih di audio saya akan. Anak kelas 12 tidak boleh? Biasa aja teriaknya kak. Gitu ya. Yuk jangan stres kak. Orang yang stres itu tidak tahu job desk-nya apa. Udah tahu ujian nasional minggu depan dia santai aja. Besok UN, ya tenang aja, udahlah tenang gitu ya. Besok mau UN, santai aja deh ya. Ada juga yang nggak tahu kalau mau ujian nasional minggu depan. Ada juga yang, hari ini ya UN ya. Ada juga yang gitu ya. Wah, anak nggak tahu tuh. Itu kategori orang yang kayak gimana anak nggak tahu. Akhirnya orang yang job desk-nya dia tidak tahu, terjadinya seperti video ini. You lihat deh gambar ini. Saya yakin juga mau dikatakan orang yang stres seperti orang ini. Dia nggak tahu job desk-nya apa. You jangan sampai nanti kuliah, habis itu you kerja, tapi kayak gini hasilnya. Anda lihat deh orang ini, office boy ini. You jangan sampai nanti kuliah, you kerja, you nggak tahu job desk-nya apa. Maka harus kompeten dong people. You harus menyeluruh. Tak cukup kau harus menjadi orang yang pinter, tapi harus terampil. Anda perhatikan deh orang ini. Tak elok dipandang mata. Akhirnya melukai orang-orang sekelilingnya, menodai orang-orang sekelilingnya. You sekarang bertanya, Pak Happy, orang itu sehat apa enggak? Sehat. Dia semangat gak kerja? Semangat, tapi gak terampil. On.com namanya itu. You gak cukup kak untuk jadi anak yang pintar. You harus sehat juga, you harus terampil. Skill you harus powerful di situ. Itu orang stres tuh. Udah tahu ujian nasional hari ini, dia kok kaget. Astagfirullahaladzim, emang bener ya hari ini ujian nasional? Saya nggak tahu itu. Ada makhluk Nabi Muhammad yang seperti itu ya. Maka people yang dikhawatirkan adalah anak yang pribadinya tidak unggul. Anak kelas 12 yang pribadinya tidak unggul. Dia stres. Dia ragu mulu, gak yakin-yakin. Untuk menentukan pilihan aja bingung. Kuliah di mana ya? Aku bingung. Mau UN gimana nanti ya? Dia ragu. Yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortex-nya yang akan kena. Anak kelas 12 yang stres, yang dikhawatirkan adalah korteksnya yang akan kena. Korteks kalau udah kena, ini yang bahaya people. Di mana korteks itu? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. 1, 2, 3, pegang dahinya. Mulai. Udah mulai. Ada yang nyimpen dahinya di sini. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang kawan? Dahi di sini. Apa yang kau pegang, Allah sudah menitipkan korteks di kelas 12 di dahi Anda masing-masing people. Jangan sampai itu korteks rusak. Sudah cukup nak, turunkan lagi nak. Saya khawatir nanti keluar ruangan masih kayak gini semua gitu ya. Itu korteks kak. Kalau gagal kak, you suksesnya itu benar-benar tidak berkarakter. You stress. Korteks itu tercantum yang muslim di sini ada dalam surah Al-Alaq. Nasiyatin kadhibatin. Allah karim. Itu nasiah, itu dalam dunia medis artinya adalah korteks.
Pak Happy, memang kalau saya stres korteks kena kayak gimana nanti? Nih, kita buktiin. Orang yang korteksnya kena, dia tidak unggul pribadinya. Yang akan terjadi adalah ini dia. Yang pertama, jika rusak korteksnya, dia sulit mengatur masa depannya. Tema hari ini adalah, you harus menjadi pribadi yang unggul, sukses di usia muda. Di masa depan, you harus unggul juga people. Tapi korteks yang kena, dia susah mengatur masa depannya. You kecanduan gadget mulu. Hati-hati, korteksnya kena. Karena apa? Sulit mengatur masa depan. Jika rusak itu korteks, bawaannya anak itu suka murung. Maka kalau ada kawanmu yang suka burung, you tanya, kortek lu masih ada apa enggak? Gitu. Mau ujian nasional murung mulu. You kuliah, you interview di dunia kerja, tapi murung. Korteksnya terganggu. Itu nggak bisa dihilangkan, antivirusnya susah. Nggak bisa dihilangkan pakai semadaf. Hati-hati Kak, you save di memorimu. Oke Pak Happy, saya simpan. Saya harus jaga korteks. Saya nggak boleh murung, jangan sampai saya sulit mengatur masa depan. Yang ketiga, kalau korteks ini rusak, yang akan terjadi, dia bersikap tidak sopan. Saya merasakan atmosfer LP3 anak-anaknya sopan-sopan Kak. Takzim banget sama gurunya, sama dosennya. Kalau ada tamu dia juga takzim, hormatnya luar biasa. Saya rasakan atmosfer itu. Jangan sampai termasuk orang yang bersikap tidak sopan people. Kalau korteks sudah kena, ini yang dikhawatirkan. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau korteks sudah kena, dia kurang kreatif. Dia pintar, tapi nggak kreatif. Dia pintar untuk dirinya sendiri, tapi nggak bisa memberikan kepintaran itu kepada orang lain. Kreatif, save di memori Anda. Maka jaga korteksmu people. Anak kelas 12 mau ujian nasional, jaga korteksnya. Karena ini yang dikhawatirkan. Saya mohon izin nih ibu gurunya. Ibu dari sekolah mana? Saya bukan guru. Oh, bukan guru. Yang guru yang mana? Oh, sampingnya. Oke, ibu dari mana? Sebentar, ibu juga dari mana ibu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu hadir di sini kah? Iya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Tepuk tangan buat bunda kita hari ini ya. Ya? Oh, ada anak ibu di sini. Dari SMA 4. Mana anaknya? Oh, di belakang. Ibu putranya di belakang bunda. Oke, alhamdulillah. Baik, bunda kasih ke sampingnya mikrofonnya. Anda seorang guru? Sekolah apa bunda? SMK plus pendidikan. Punten, bisa dibaca bunda? Karakter lembaga pendidikan di Indonesia. Berikutnya. Karakter lembaga pendidikan era revolusi industri. Iya, 4.0. Terima kasih bunda. Tepuk tangan buat ibu guru dan ibu yang sudah bicara. Ternyata potret pendidikan di Indonesia saya sharekan depan Anda semua people setelah kami sharekan di Jakarta Convention Center beberapa bulan lalu. Di situ ada Pak Menteri dan beberapa orang-orang lembaga pendidikan, para praktisi. Ternyata hasil survei dari studi program for international studi Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini tak elok didengar kawan. Udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Ini namanya su'ul khotimah. Gak enak di ujung. Kenapa LP3I berdiri tegak di setiap titik? Di setiap daerah. Paling tidak mengangkat prestasi ini. Kenapa kampus ini LP3I berdiri di sini? Ingin mengangkat prestasi ini people. Paling tidak ngangkat dikit lah. Gak sampai dari 65 negara. Kalau peringkat ke-64 dari 250 negara, itu masih enak didengarnya. Sekarang Anda bilang, Pak Happy hati-hati loh Pak. Buktiin sok mana. Kalau benar-benar Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara. Kita buktikan. Anda lihat gambar ini. Beberapa waktu lalu diundang ke Lokma Aceh sana. Pak Direkturnya mengatakan, Pak Happy, tolonglah kau motivasi ini anak didik kami di Aceh.
Waktu itu Bapak ngasih motivasi untuk ribuan korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Tapi kau tak sempat mampir ke tempat kami. Oke Pak, kami datang. Kami datang Bunda. Dengan 10 orang tim dari Jakarta menuju ke Lokma. Pas nyampe di Bandara Bulan Bintang Aceh, tak ada orang yang menjemput. Anda bisa ngerasain nggak datang ke kampung orang, tapi nggak ada yang ngejemput. Udah mereka yang minta, nggak ada yang jemput pula. Pas nyampe ke lokasi bandara, kami nunggu 10 orang celingak-celinguk di bandara. Tiba-tiba datanglah 10 orang, dia pakai helm semua. Kalau orang pakai helm berarti transportnya apa? Itu enak, nak motor. Itu bukan motor, tapi bentor. Becak motor. Kalau becak motor, drivernya di samping, kita duduk di sampingnya. Itu kalau angin kerasa banget di situ. Kalau naik ojek mah enak kita di belakangnya. Saat itu saya bilang, oh siap. 10 orang tim merapat dengan 10 bentor. Seru loh Kak, konvoy loh Kak. Perjalanan udah nyampe ke Selimem 2 jam. Kok gak nyampe-nyampe? Saya tengok drivernya, Mas kok gak nyampe-nyampe? Drivernya dengan lugu mengatakan, Mas Chandra tolonglah kau sabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Saya udah masuk angin di situ Kang. Allahu Akbar, ini kumah ceritanya lama banget gak nyampe-nyampe, nyebrang pula. Nyampelah ke lokasi, ada tulisan welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang. Diguyur air hujan, dia terbuat dari karton kertas. Saya duduk di bawah gapura, saya nunggu direkturnya datang. Saat itu datangnya direktur, dia keluar dari ruangan kecil mengatakan, hai ya Allah Pak Chandra, selamat datang di sholat kami Pak Chandra. Kami bangga kali, ini anak-anak ini hanya untuk minta berfoto waktu itu, tapi Bapak nggak sempat dibawa protokoler waktu itu ke bandara. Pak Chandra tolong motivasi, mereka mau UN Pak. Siap. Mana anak-anaknya Pak? Sebentar Pak, mereka lagi sholat duha. Keluarlah mereka habis sholat duha dari sebuah ruangan dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Tim kami berapa orang? Yang akan dimotivasi 5 orang. Kita saat itu tengok-tengok, ini gimana ceritanya nih? Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Di mana kami berbicara? Di sebuah gubuk yang kecil, bukan kampus seperti yang hebat ini people. Gubuknya kecil pula. Tak ada mikrofon, tak ada layar. Alat yang kami bawa tak bisa dipakai. Kenapa? Akhirnya saya simpan ini mikrofon. Saya katakan depan mereka, nah Pak Chandra ini bangga bertemu kalian berlima ini. Suatu saat kau ini akan menjadi orang-orang hebat nak. Suatu saat ibumu pasti akan bangga. Ibumu akan mengatakan, anakku ini hebat sekali. Di mana kami bicara di sini tempatnya. Sana. Yang kami motivasi ini anak-anaknya. 2 anak ini kami rangkul anak itu. Kau ini orang hebat nak. Suatu saat kau akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Anda percaya atau tidak ketika saya bilang kau ini akan dibanggakan oleh ibumu. Akan dibanggakan oleh ibumu. Ini 2 anak, yang satu menggunakan pita warna hijau, yang satu menggunakan pita warna orange. Dia tak mau tengok ke kita. Kenapa dia nggak mau tengok kita? Gara-garanya apa? Gara-garanya saya mengatakan kau akan dibanggakan oleh ibumu. Dia langsung tunjuk-tunjuk saya di tempat. Pak Chandra ini jahat Pak Chandra. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk ngomong itu depan kita. Bapak tahu ini sudah tak ada orang tua Pak Chandra. Kami ini sudah ditinggalkan orang tua oleh gelombang tsunami Aceh waktu itu Pak Chandra. Aku masih kecil, aku di atas waktu itu di atas genteng sama ibu bunda. Bundaku itu mengatakan, nah jika ibumu mati hari ini nak, kau nanti harus bisa baca Quran ya nak ya. Aku pengen belajar di sini Pak Chandra. Sehingga nanti ketika aku datang ke Batu Nisan ibuku, aku ingin bisa, paling tidak aku bisa ngaji. Anda percaya atau tidak? Anak ini dia berteriak, Pak Chandra harus tanggung jawab. Janganlah kau pulang dulu ke Jakarta Pak Chandra. Antarkan kami ke makam orang tua kami. Kami diantar sama mereka ke makam orang tua mereka di sini tempatnya. Satu anak masih kecil saya gendong, dia berbisik ke telinga kanan saya, Pak Chandra, ibuku dikuburkan di sini Pak Chandra bersama 250 jenazah lainnya. Inginkah kau nanti ketika ibumu sudah tak ada, hanya anak yang soleh dan unggul lah
yang akan menjadi lentera buat orang tuanya. Ini ada ibu di sini, punya putra di belakang. Dia lagi berdoa buat bunda. Tak cukup menjadi anak pintar. Kau sampai ke kursi anak kelas 12 sekarang aja, itu berkat doa mereka. Kita tengah boleh sombong. Kau pasti tidak mau lebih menyayat ketika melihat anak kecil ini di depan batu kuburan ibunya, dia berdialog dengan bundanya. Hanya pribadi yang unggul yang bisa nge-save kalimat ini. Dia nggak bisa sombong. Yuk teriak, Pak Epi, alhamdulillah nih Pak, berkat kerja keras saya sudah di kelas 12, saya mau kuliah Pak bentar lagi Pak. Oh, buang kalimat itu jauh-jauh. Ada energi ayah dan ibu di kanan kirimu. Di sini tempatnya kami bicara. Saya yakin gak ada LP3I di Indonesia, di seluruh titik yang kelasnya kayak gini. Atau kuliah Anda nanti, atau di sekolah Anda, aku yakin gak ada yang kayak gini. Nah, you percaya atau tidak, baru ngomong 5 menit depan mereka, tiba-tiba hujan deras sekali. Saya suruh asisten ngambil jas hujan, bro, ambil jas hujan. Saya pakai jas hujan, udah kegigilan. Mereka mah santai aja. Ketika saya pakai jas hujan, ini Leli ini, dia langsung teriak, Pak Chandra ini manja kali. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Oh, ini pertanyaan dari Allah. Liyabluwani a'asyukur am akfur. Termasuk generasi unggul yang syakuro, bersyukur atau kufur. Mereka itu berangkat ke sekolah kayak Spiderman loh Kak. Apa ada anak kelas 12 di sini yang berangkat ke sekolah pakai tali landing depan lapangan sekolahnya? Gak ada. Mereka berangkat ke sekolah melewati jembatan Kak, nyawa taruhannya. Ini pertanyaan buat kita. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Tak cukup kau berdoa saja, tapi juga harus bersyukur people. Maka bersyukur juga hari ini saya bisa mengenal kampus yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat kampus ini. You juga harus bersyukur bisa mengenal kampus yang hebat ini people. Karena saya yakin ini tempat bukan hanya dihadiri oleh insan-insan yang soleh. Tapi ketika di sini disebutkan ayat-ayat Allah dan selawat kepada sang Nabi, haffathumul malaikah, malaikat pun akan hadir di situ. Kenapa saya katakan di depan Anda? Yuk kita coba ya Kak ya. MC saya masih ada waktu? Oke. Jangan sampai asal. Kalau kuliahnya di mana? Sekolahnya di mana Kak? Sekolah saya di SMK Tianusa di Depok. Depok. Masuk ke waktu ke sekolahmu tahun berapa? Tahun 2017. Masuk sekolah tahun berapa? SMA. SMA 2017. Pasti semua sama kan? Apakah ada yang berbeda? Masuk 2017. People, ketika kau katakan, Pak Happy, aku masuk tahun 2017 waktu SMA. You pernah dengar gak? Ibumu pasti pernah bilang kepada kau ketika kau masuk ke kelas SMA waktu itu. Nah, akhirnya kau masuk SMA sekarang. You gak terasa loh Kak. Kayaknya baru kemarin kau pakai seragam ini. Ibumu pernah bilang, ya Allah, ini kau sekarang mau kuliah. Nah, gak terasa, kayaknya kau baru kemarin pakai seragam ini. Sekarang kau hadir di sini karena kau kelas 12, bukan kelas 9. Dan kau mengatakan, Pak Happy, kayaknya baru kemarin aku lulus ujian nasional SMP. Itu impianku sejak lama. Kelas 10 aku mengatakan, aku ingin cepat-cepat kelas 12 SMA. Sekarang kau juga ingin teriak seperti mereka kan? Ketika ujian nasional selesai, you mengatakan, yes we are winner. Kita menang semuanya. You teriak di situ. Teriak kemenangan. Dan kau katakan kepada orang tua Anda, Bu, aku lulus. Ini berkat doamu Bunda. Kau teriak depan gurumu, aku lulus. Bukankah itu your dream? Sekarang ketika saya omongkan ini ke anak-anak LP3I, you percaya atau tidak? Mahasiswa LP3 akan berteriak, Pak Happy,
Ini gambar sudah selesai di masa-masa kami. Kami hanya mengatakan, selamat tinggal, bagus sekolah. Aku udah selesai. You lulus, selesai ujian nasional. Anda menulis benar-benar sekuat mungkin di wall Anda. Selamat tinggal bangku sekolah. Dan Anda masuk ke kampus yang Anda cintai. Ketika Anda masuk ke kampus yang Anda passionnya di situ, Anda bisa hadir di situ. Saya yakin Anda saat itu berteriak lagi, Pak Happy, aku udah masuk kampus nih sekarang. Mimpiku sekarang sudah berubah. Apa impian anak kampus? Impian anak-anak LB3I, Pak Happy, ketika nanti suatu saat aku diwisuda, Pak Happy. Bunda punya anak, mau diwisuda, pasti bangga di situ. You apalagi yang mau diwisudanya? Ketika ada di wisuda, Allah Karim, Anda membayangkan kan sekarang, you pakai toga, you pakai jubah kebanggaan Anda. Di hari wisuda, MC-nya manggil, wisudawan pertama, Ananda. Anda panggil, disebut namamu di situ. Di situ ada orang tuamu, di situ ada keluargamu. Anda tampil di panggung wisuda, Anda disematkan oleh sang ketua. Saat itu Anda menunduk, sam'an wa ta'atan. Saat disematkan, Anda turun dari panggung wisuda sebelah kiri. Anda melihat ibu lagi menangis. Berlinang air matanya. Saat itu Anda mengatakan, Bu, kenapa ibu menangis? Anda percaya atau tidak, ibu itu pasti dia berbisik. Nah, akhirnya kau diwisuda, nah. Kau dipeluk erat di situ. Ayahmu juga sama, keluargamu juga sama. Akhirnya kau diwisuda, nah. Anak yakin, anak yang ada di sini akan mengatakan kepada ibunya, Bu, aku berikan toga ini untukmu. Anda tidak mau ketika kau diwisuda, orang tuamu sudah tak ada. Atau sekarang orang tua sudah tak ada. Pasti ada membayangkan saat wisuda, hadir orang-orang yang kau cintai. Saat di Manado, saya MC wisuda hari itu. Baru 15 menit kita mulai. Sebelum dipanggil wisudawan, panitia bilang dari belakang, Pak Happy, jangan kau panggil dulu wisuda. Bisakah Anda bersujud di kaki sang ayah di saat hari wisuda nanti? Bisakah kau mengatakan, aku berikan toga ini untuk ibuku? Walaupun ini masih lama, tapikah bisa Anda titipkan dalam mimpi Anda hari ini? Saat sudah kau kuliah bentar lagi, kau hadir menjadi orang yang unggul hari itu. Kau dipeluk oleh orang tuamu. Dan kau menjadi orang yang benar-benar sang raja hari itu. Atau sang ratu depan orang tuanya. Ada sekarang berlinang air mata. Karena dalam dirimu ada cinta di situ. Ini pun sama. Anda pernah melihat satu kampus ini. Bulan Februari tahun lalu, kami motivasi calon wisudawan hari itu. Ujian nasional dan juga calon wisudawan yang akan diwisuda beberapa minggu yang akan datang. Anda percaya atau tidak? Tiba-tiba ada anak Lok Semawe, mahasiswi yang bernama Rina Maharami. Dia teriak, Pak Chandra, bentar lagi aku wisuda Pak Chandra. Aku mimpinya satu Pak. Saat aku wisuda nanti, Bapak dan tim datang dari Jakarta ke Lok Semawe. Saya bilang siap, saya datang insya Allah nak. Anda tahu siapa anak itu? Viral di media sosial. Anak yang berdiri tegak di belakang. Dia lantang ketua badan eksekutif mahasiswa itu. Dia bernama Rina Maharami. Dia teriak, Pak Chandra jangan sampai gak datang ya Pak ya. Iya nak, saya datang nanti. Tapi Allah berkehendak lain. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Detik-detik mau diwisuda Bu Guru, dia sakit.
dan meninggal. Dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan indahnya berpelukan dengan ayah bundanya di hari bangganya. Dia tak merasakan indahnya berpelukan dengan ibunya di hari wisudanya. Dia tak merasakan dipanggil oleh sang MC di hari wisudanya. Tapi qadarullah, saat saya dan Mbak Siska hari itu menjadi MC, saya sebutkan nama Rina Maharami. Yang datang di panggung wisuda hari itu adalah ayahnya. Dengan pakaian yang sangat sederhana. Dengan peci yang sangat sederhana. Dia maju ke depan. Dia mengambil itu ijazah dari sang putri almarhumah. Dan dia pun mengambil seragam toga dari seorang Rina Maharami. Nampak hari itu suasana haru tapi bangga. Pakaian ayah itu sederhana, tapi cintanya nggak pernah sederhana. Anda lihat tayangan ini dengan cinta, bukan dengan mata. Anda lihat ayah ini, pakaiannya sederhana sekali, tapi cintanya nggak pernah sederhana. Dipeluk oleh sang rektor, dan semua mata tertuju kepada dia. Saat kami wawancara, ayah itu mengatakan, "Mas Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana, sekalipun dia almarhumah." Dia datang ke makamnya sambil mengatakan, "Nak, ini baju wisudamu, nak. Nak, ini ijazahmu, nak." Hanya batu nisan yang menjawab, "Sekarang kau lagi berdoa kan dalam hati? Allahumma tawil a'marona, panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'maru walidina, dan umur orang tua kami ya Allah. Kau menjadi pribadi yang unggul, bukan untuk hanya dirimu, tapi keluargamu juga akan merasakan keunggulan Anda. Anda sukses bukan untuk hari ini, tapi sukses sampai kapanpun." Anda save video ini di benak Anda yang tidak ada korteksnya. Kalau Anda berpikir hanya untuk ujian nasional, terlalu sempit, nak. Perjalananmu masih panjang ke depan. Samudramu masih lepas. Ujian nasional hanya bagian dari perjalanan hidup Anda. Sukses atau tidak ujian nasional adalah meluk buah hati Anda hanya 5 detik aja. Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Namanya adalah hormon cinta. Ini dia. Hanya 5 detik. Kau mengatakan kepada ayah ibu sebelum UN, "Bu, Pak, saya mau ujian nasional. Doain ya Pak, Bu ya." Kau peluk just 5 second. Hanya 5 detik kau memeluknya. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak, mempengaruhi hormon oksitosin, dan mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Hanya 5 detik. Apalagi kau memeluk orang tuamu 5 menit. Atau 5 jam. Kau peluk itu. Sampai 5 jam. Saya nggak ngebayangin gimana bentuknya manusia hari itu. Nggak lepas-lepas pelukannya selama 5 jam. 5 detik aja sampai seperti itu. Sel otot tikus saja ketika hilangkan semua cerita saya yang 2 segmen tadi. Sekarang Anda saatnya move, bergerak atau tertinggal? Bergerak. Ketika teman-teman yang lain speednya 20 km per jam, yuk bersama Nahkoda LP3I speednya harus 80 km per jam. Ketika anak-anak yang lain, kampus-kampus yang lain speednya 80 km per jam, kampus ini sudah mulai start. Harus 120 km per jam. Kalau perlu 180 km per jam. Lebih cepat. Jangan sampai tertinggal. Karena Allah menciptakan alam ini bergerak. Tidak ada yang stagnati.
Anda melihat satu gambar ini, semua diciptakan Allah bergerak, tidak ada yang stuck mati. Semua yang diciptakan Allah di gambar ini move, daunnya bergerak, lautnya bergerak, airnya bergerak, tidak ada yang stuck. Anda melihat gambar ini semuanya move, tidak ada yang stuck mati. Indah sekali. Anda mengatakan, Pak Chandra, I love that. Saya cinta banget gambarnya, saya suka banget. Saya tentram melihatnya. Kenapa? Karena dia bergerak, nak. Orang yang unggul, orang yang sukses fid dunya wal akhirah adalah dia yang selalu bergerak. Ketika dia berdoa, dia tak cukup menggerakkan lisannya dan lidahnya, tapi hatinya ikut berdoa. Ya Allah, aku ini masih dini ya Allah, tapi aku punya cinta dan cita. Aku berdoa kepadamu ya Rob, karena aku yakin Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta ya Allah. Aku punya orang tua ya Rob, aku punya mimpi, sukseskan aku ya Allah. Bukan hanya untuk ujian ini ya Allah, tapi untuk semua samudera lepas yang Kau bentangkan di hadapan mataku ya Allah. Semua bergerak. Kenapa? Anda terlahir beberapa tahun lalu. Suasananya beda dengan hari ini. Semua tak bisa mengelak. Kelas 12 hari ini. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Nah, kau terlahir tahun berapa hari itu? 2002. Masya Allah. Kau terlahir tahun berapa, nah? 2002. Saya cari yang selain 2002. Tenang, brother, tenang. Kayaknya kau sudah berkira kayaknya aku hari ini ya. Tahun berapa, nak? 2001. Saya ketemu 2001. Yuk. 2003. Oke, pasti berbeda. Ada yang lahir tahun 95 mungkin di sini gitu ya. Dia tahun berapa? 2002. 2002. Cepat. 2002. 2002. Nah, beda lagi sekarang. Tanggalnya, tanggal berapa kau terlahir? Pegang mikrofon, Kak, kasih ke sampingnya. Tanggal berapa? Tanggal 30. 30. Yuk, bulan apa? Kenapa suaramu hilang? Saya harus tanggung jawab ini, gara-gara Pak Happy nih, gitu kan. Tahun bulan apa? Bulan Mei. Tahun berapa? 2001. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Rizal, mereka bisa tertawa lagi Pak. Saya khawatirnya, yuk keluar ruangan, matamu sudah nggak berbentuk mata manusia lagi. Gitu ya. Nanti saya disalahkan, ya dikumahakan kok Pak Happy jadi kayak gini anak saya gitu ya. Tapi sekarang Anda tertawa lagi. Saya yakin orang yang tersenyum di detik ini, dia adalah calon orang-orang yang unggul fid dunya wal akhirah ya. Kenapa saya katakan ini people? 10 tahun yang lalu, beberapa tahun silam, ketika Anda terlahir tahun 2002, 2003 atau tahun 2000, Anda merasakan atmosfer ini. Sekarang Anda sudah tidak merasakan suasana itu, hanya melihat adikmu lagi berjalan, dia melatih dirinya. Cute anak ini, tapi punya value yang luar biasa di gambar ini. Anda perhatikan dengan seksama. Anda terlalu serius melihatnya. Padahal itu kode etik dalam dunia komunikasi. Ketika kita bicara, jangan sampai ketika pembicara lagi minum, audiensnya melihat pembicara yang minum. Anda melihat video barusan, itu kesempatan bagi pembicara untuk duduk dan minum dulu. Dan Anda melihat semua fokus ke layar, tak ada yang melihat isi gelasnya, betul? Itu maksudnya, skill komunikasi itu juga penting untuk Anda genggam menjadi insan yang unggul. Tepuk tangan untuk kita semua bisa. Oke, ternyata ketika melihat gambar ini 10 tahun yang lalu, FP3I belum, udah lahir 10 tahun yang lalu. Sekarang udah berapa? 3 kata Burin kemana? 31 tahun loh Kak. Udah berdiri tegak bendera FP3I. Recommended. Kalau baru 1 tahun,
Saya juga nggak berani tampil di sini ngomong ini. 31 tahun, seusia saya lah. Saya kan masih 30 tahun, Ustaz. Bapak sepertinya nggak percaya ya, Pak ya. 31 tahun, Kak. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat LP3 Cilodong belum ada. Betul nggak, Ustaz? Nah, itu mah betul. Sekarang hadir. Baru sekian tahun, udah muncul secara bangunan, anak-anak sudah muncul di sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat logo ini. Anda, oh iya benar gitu ya. Sekarang orang tak perlu kau cari apa-apa ke Yahoo ini. Orang sudah kiblatnya sekarang ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang ketika megang handphone, ada tekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara, teneng teng teneng teng teneng teng teng, ya kan? Handphone apa itu? Iya, handphone Nokia. Handphone ini dulu masih ada. Sekarang Anda percaya atau tidak, handphone ini sudah lenyap dari permukaan. Sekarang kiblatnya sudah berubah ke sini. 10 tahun yang lalu, Bunda, 10 tahun yang lalu, ketika Anda bangun dari tidur, Anda masih melihat majalah ini di kolong meja Anda, betul? Ada majalah Femina, Gadis, Kartini, dan Nova, betul? Anak-anak cucu Anda nggak tahu majalah itu. Sekarang, orang di luar sana ketika bangun di pagi hari, tak lengkap hidupnya kalau dia tidak update story di sini. Semua serba digital. Semua serba audio visual. Karena you yang terlahir hari ini, generasi alpha ini, bukan hanya generasi milenial, you generasi alpha people. You generasi Z juga, Anda terlahir generasi audio visual. Anda lihat ini. Kartu kredit dulu ada. Sekarang, tak perlu menggunakan kartu kredit karena sudah aplikasi namanya Kredivo. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat matahari mall ini bersinar di tanah Depok. Ini matahari mall. Bersinar di pagi hari, bersinar di siang hari, bahkan malam hari pun matahari ini masih bersinar. Dan tutup jam 10 malam. Sekarang, Anda tak perlulah kau butuh apa-apa, tak perlu datang ke matahari mall. Cukup klik go. Datang itu. Kau butuh makanan di malam hari, go food, datang makanan. Ya Allah, dulu kami zaman jahiliyah nggak ada kayak gitu. Susah cari nasi goreng malam-malam, ya Allah, ya saya minta ampun ya. Ada mau pindahan rumah, tak perlu kau suruh tukang, cukup klik go box, datang mobil box. Jangan-jangan ujian nasional nanti ada go UNBK. Saya katakan depan Pak Nadiem, tertawa beliau Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri ya. Tak lama-lama di sini. Oke, Anda lihat sekolah Anda, mau SMA, SMK, termasuk LP3I hari ini. Kenapa berdiri tegak sampai 31 tahun lamanya? Karena sangat aware terhadap anak cucunya people. Yang dikhawatirkan sekolah Anda 10 tahun yang akan datang hanya sekedar nama. Kenapa? Yang dikhawatirkan anak cucu Anda, mereka nggak belajar secara formal di sekolah atau di kampus. Mereka belajar melalui aplikasi namanya long distance learning. Belajar jarak jauh. Anak LDR, ya Allah gitu ya. Seteteh mah beda lagi, itu mah judulnya. Sampai mana tadi saya bicara gara-gara LDR? Long distance learning people. Gak elok gak ketemu antara dosen dengan mahasiswanya. Maka perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena apa people? Handphone yang satu ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Ada lagi nostalgia dengan 10 tahun yang lalu. Ini kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah ya. Saya paling senang Pak Rizal udah buka segmen ini. Padahal 5 menit yang lalu mereka masih menangis, benar-benar menangis loh Pak. Kalau saya nggak gol mau komunikasi saya hari ini, Anda masih menangis dibikin kayak gini nggak ketawa. Pernah nggak Pak Happy? Udah kayak gitu mereka nggak tertawa nggak nangis, pernah. Saya ngisi di Jayapura Ustaz. Ketika saya ngisi di Jayapura, orang-orangnya sudah duduk semua 500 orang, wajahnya sama semua pula. Betul Ustaz. Ketika saya tampil setengah jam, nggak ada yang tertawa. Saya kasih gambar video tadi, saya ngomong dulu, tak ada pula yang menangis. Di situ saya mulai mundur. Astagfirullahaladzim, salah apa ini? Saya minta break Ustaz, 10 menit. Saya menuju ke belakang. Saya tanya panitia, Mas, saya salah apa ya? Baru kali ini saya gagal.
Sejam aku bicara, tak ada yang tertawa, tak ada yang menangis. Apa jawaban panitia? Pak Happy, aku lupa nggak ngasih tahu. Mereka tidak paham bahasa Indonesia. Maka betul ungkapan Ali bin Abi Thalib ya bunda ya, khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Saya menghadapi anak milenial hak seperti Anda, saya harus milenial juga dong. Khotib ala hasabi ukulihim. Akhirnya apa solusinya? Akhirnya saya ngomong depan anak Jayapura, ditranslate, ada penerjemahnya. Saya ngomong 5 menit, penerjemah 5 menit. Jadi tertawa mereka delay. Saya minta ngomong, ya bener, saya ngomong 20 menit kak, supaya agak lamaan dikit. Saya ngomong sendiri di situ. Lihat ekspresi mereka yang betul-betul kayak zombie semua kan, melihat semua. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya diterjemahin. Yang penerjemahnya juga keren banget. Jadi nangisnya itu setelah 20 menit. Nah, Anda pun sama, tapi Anda alhamdulillah hari ini semuanya on. Tangisan Anda sudah hilang lagi sekarang kan, gitu ya. Karena Anda pun akan melihat slide berikut ini. Anda pasti tidak merasakan atmosfer ini, betul? Ustaz, ini kalau menuju ke tema ya Burin ya. Ini pribadi unggul, Pak. Pada zamannya. Unggul dengan sarungnya. Itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu zaman saya. Sekarang masanya sudah berubah kan, Anda kayak gini kan? Karena apa kak? Zaman sudah berubah. Yo kelas 12 katakan 3 kata ini apa? Zaman sudah berubah. Yo harus berubah dong nak. Kalau pola pikir Anda sama dengan 10 tahun yang lalu. Kalau mindset Anda sama dengan 20 tahun yang lalu, berarti Anda siap dinindas oleh zaman. Kalau pola pikir Anda sama dengan anak kelas 6 SD yang mau UN, berarti siap-siap dinindas oleh zaman. You kelas 12, saya menjadi kelas 12 yang hari ini, bukan yang mau UN kelas 6 SD. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kuliahmu, pola pikirmu harus hijrah. You memilih kuliah, harus hijrah dong pola pikirnya. Sesuai dengan passion Anda, jangan sampai konteksnya akan kena. Hijrahkan strategi karakter mahasiswa yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. LP3I juga sama, you doakan. Yang tadinya mungkin LP3I biasa-biasa, saya yakin tahun ini, tahun depan, beberapa tahun yang akan datang akan menjadi luar biasa. Amazing. You save di memori Anda, akhirnya akan menjadi LP3I yang bukan hanya melahirkan anak yang pintar, tapi pribadi yang unggul, berkarir semua, cari kerjanya cepat, Anda juga bisa menjadi penopang keluarga Anda. Itu yang saya maksud. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Masih ada? Oke, ini yang saya maksud. Sekarang, saya minta 1 putra, 2 putri. Yuk maju ke depan. Hadiah itu bukan hanya dari LP3I, tapi ada hadiah dari saya untuk yang maju ke depan. 1 putra, 2 putri. Saya hitung sampai 5. Kalau enggak saya berikan hadiah kami ini ke LP3I yang lainnya. 5. Oke, 3. Semua melihat ke atas, ngikutin kemana dia pergi. 4, 3, 2. Nah, ini dia. Yuk. Kamu ke belakang. Belakang. Nah, kamu kak, ke belakang. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Itu deg-degan banget ya. Udah musiknya kayak gitu. Itu semua nengok ke belakang, seneng banget. Itu lihat pundak, brok, sudah. Yang kasihan yang belakang, bukan saya. Allahu Akbar. Siap ya? Oke. Bismillah. Pegang mikrofonnya kak. Lihat ke depan, tanpa melihat ke layar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku akan assalamualaikum ke waalaikumsalam kawan. Dia orang ke 250 hampir lupa baca salam. Oke, angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Oke, thank you. Sifat dia Bapak.
Siva. Saya panggil Siva. Hah? Oke, Adit. Lihat ke depan Kak. Sebutkan Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Waalaikumsalam, Simpati pertama dari Cibinong. Oke, nama sekolahnya? SMA Negeri 4 Cibinong. Oke. Apa yang kau lihat di acara hari ini? Siap. Katakan. Yang saya lihat dari acara hari ini itu sebuah motivasi yang membuat dan membangun karakter generasi milenial yang sekarang. Oke. Dan apa yang kau lihat dari LP3I? Pelayanannya sangat sopan sekali. Pelayanan sangat sopan. Oke. Islami sekali dan tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman. Oke. Tempatnya strategis, pelayanannya sangat nyaman sekali, sopan sekali gitu kan maksudnya. Baik, good. Tepuk tangan dong buat rekan kita hari ini. Yes. Pasti Anda bertiga lagi menyiapkan jawaban dengan pertanyaan yang sama, betul? Sok, kasih ke sampingnya. Teh, pegang mikrofonnya. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Waalaikumsalam, saya Rizka dari Cibinong. Sekolahnya? SMK Plus Indonesia. SMK Plus. Oke, angkat mikrofonnya Kak. Apa yang kau dapatkan selama kurang lebih 2 jam saya bicara? Oke, Riz, apa yang sudah Rizka dapatkan materi hari ini? Selama 2 jam saya bicara tadi. Kamu nggak dapat apa-apa hari ini? Pasti dapat. Apa Kak? Motivasi. Motivasi. Kenapa kau menangis saya di sana? Sedih ya? Oke. Apa doamu untuk ujian nasional? Semoga lancar. Lancar? Nilainya bagus. Nilainya bagus? Terus lulus. Dan lulus. Oke, good. Kasih ke sampingnya. Tepuk tangan buat pembicara yang kedua. Yes. Dengan pertanyaan yang sama, saya duduk di sini menjadi satu di antara peserta Anda. Bismillah. Assalamualaikum. Siapa dari mana? Waalaikumsalam, nama saya Salma dari SMA Negeri 4 Cibinong. Yes. Bismillah Kak. Apa yang kau dapatkan selama 2 jam saya bicara? Kau kayaknya husu banget duduk dari tadi ya? Saya dapat motivasi kalau misalkan kita itu bukan cuma orang pintar aja, tapi kita harus berkarakter. That one. Oke. Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Salma Putri. Sampai jumpa. Kayaknya cocok dari reporter Trans 7 ya nanti ya. Good. Sampingnya Kak. Angkat mikrofonnya. Iya, saya tahu udah diangkat ya. Oke. Apa yang kau lihat dari kampus ini? Yes. Apa yang kau lihat dari kampus LP3 ini? Gedungnya. Kemudian yang lain? Selain gedung apa? Ini yang saya tunggu jawabannya. Iya. Jawabanmu sangat berkarakter sekali ya. Nilai apa yang kau dapat dari kampus ini, Bibo? Kampus ini hebat, lanjut. Hebat, juga dilihat dari kakak-kakaknya yang sopan. Sopan. Terus kan juga waktu itu sekolah saya sering kakak kampus kejadian datang ke sekolah. Jadi kalau misalkan lihat mereka cara bicaranya itu menurut saya hebat. Saya yang ngajarin mereka itu waktu itu bicara ya. Oke. Oke, kasih ke sampingnya. Operator ngasih reminder. Apa yang kau lihat dari kampus LP3I Cilodong hari ini? Kebaikannya. Kebaikannya? Iya. Karena Apa maksudnya? acara ini dibuka gratis, jadi kita bisa. Oh gitu. Good. Jawabanmu juga sangat berkarakter kayak. Sebelum Anda semuanya turun, ada satu hal yang harus Anda keep. Enggak saya buka di kampus-kampus selain hanya di kampus LP3 termasuk di Cilodong. Anda lihat gambar ini. MC, saya pegang mikrofonnya Kak. Siap ya? Ini teknik ketika nanti you mau kerja, you interview dengan orang, you bicara dengan orang, you keep materi ini. Oke? You nggak bisa dapat di tempat yang lain. Yang pertama, ini dia, dibaca MC. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Depan siapapun, termasuk saat interview dengan klien Anda. Yang pertama, Menyimpan tangan di saku. lakukan sekarang. Menyimpan tangan di saku. Kayak gimana? Lakukan. Yang ada sakunya. Oke. Good. Thank you. Menyimpan tangan di saku. Jangan sekali-kali Anda nanti mau masuk kerja, Anda wawancara dengan orang, Anda menyimpan tangan di saku like this.
Assalamualaikum Pak, kami dari LP3I Cilodong Pak. Nanti orang akan fokus ke tangan Anda daripada isi bicara Anda. Yang kedua, silakan Kak. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan seperti apa? That. Jangan sekali-kali Anda jadi orang yang unggul berkarakter, ingat bahasa tubuh Anda. Jangan sekali-kali Anda bicara atau wawancara depan orang, lengannya disedekapkan. Yang dikhawatirkan, tangan gak balik lagi. Oke. Yang ketiga, silakan MC. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Oke, kayak gimana? Yes. You wawancara nanti di dunia kerja, you jadi anak kuliahan, orang yang unggul, tahu bahasa tubuhnya. Tidak ada yang menyimpan tangan di belakang punggung like this. Berikutnya, silakan. Ini dia. Memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana? Memainkan tangan tidak wajar kayak gimana contohnya Kak? Oh, kayak gini ya. Ada yang lain? Oke. Good. Memainkan tangan tidak wajar. You wawancara nanti, you kuliah, you presentasi, jangan memainkan tangan tidak wajar. Terakhir Kak, ini dia. Silakan. No give it now. No grab it now. No grab it. Apa itu grab it? Jangan sekali Anda presentasi di depan kampus, di depan guru Anda, dosen Anda, atau wawancara banyak grab it. Apa itu grab it? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini saya akan belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya ini materi buat ibu guru, bapak guru ya, punten ya. Grab it. Jangan melakukan grab it. Kau temui satu slide ini hanya ada di LP3I, tidak ada di kampus yang lain. Tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Baik. Yes. Setelah ini ada door prize bagi Anda yang sudah mendapatkan. Yang 3 orang, berapa door prize-nya? Ada 3. 3 orang, silakan. Nanti MC menentukan dan siapa yang akan memberikan. Kami berikan waktunya kepada MC. Silakan MC. Pada Bapak Fadizal, Assalamualaikum. Sehat? Oke. Silakan. Oke. Belum Mas, bentar ya. Ada 3. Oke, dan ini dia. Ada 1 orang yang mendapatkan sertifikat dari kami, Pak. Oke. Ini dari manajemen kami, Pak Rizal. Untuk yang performer ke depan, pastinya mendapatkan sertifikat dari Public Speaking Management. Oke, kami persilakan. Hanya untuk tampil ke depan, saya ikutan foto. Oke. Oke, berikutnya. Bang Dai di video aja. Oke, berikutnya silakan. Diambil visualnya. Oke. Oke. Yes. Bisa diangkat lagi Bang Dai, ke atas nggak apa. Oke. 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 Dan ini terakhir. Yang dia melihat LP3I gedungnya. Saya nggak bakal lupa dengan orang ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, foto bersama. Silakan antum Huna Ustaz fil wasat. Kakak maju. Sudah? Oke, terima kasih. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Oke, close ya. Oke. Baik, sebelum kita adalah Jaya. Oke, nanti akan dibantu oleh MC. Oke, standby. Dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra dan nampak hari ini semangat dan spirit generasi-generasi hebat
generasi unggul yang ada di belakang kami. Kami terlahir dari LP3I Cilodong Depok ini akan membawa mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi menjadi pribadi yang unggul dan sukses di usia muda. Saya Pichandra, yuk kita getarkan Nusantara dengan suara Anda, LP3I People yang ada di belakang kami. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa! Angkat lagi power vokalnya, apa kabar LP3I? Jaya luar biasa! Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Pichandra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan merindukan suara Anda hari ini. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Orang tua merindukan takbir Anda yang muslim hari ini. Takbir. Allahu Akbar. Dunia merindukan the power of takbir Anda. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik, terima kasih. Saya Pichandra, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.